itu yang utamanya, kemudian yang harus ada juga adalah tabel jurnalnya. Jurnal umumnya itu adalah semua transaksi keuangan, semua transaksi nanti dalam bentuk ada nilainya, misalnya beli tanah harus ada nilainya, kemudian beli mebel air, contohnya adalah kursi, meja, dan lain-lain ada nilainya. Jadi dimasukkan nilainya. Jadi itu nanti di tabel jurnal umum. Ya, nomor jurnalnya jangan lupa nomor jurnalnya harus ada. Jadi di catatan kita di buku besar kita, catatan manual itu harus ditulis juga nomor jurnalnya, urut tanggalnya kapan. Nomor jurnal biasanya diinput dari 0 sampai seterusnya dalam 1 tahun. Kemudian tanggalnya, kemudian keterangannya apa? Nomor rekeningnya yang kita gunakan, kemudian masuk debit kah kredit, ya. Nanti harus balance debitnya, misalnya transaksi pembelian kursi. Pembelian kursi berarti pembeliannya adalah debitnya, kas kecilnya adalah kreditnya. Jadi harus balance 500.000 pada pembelian, pada kas kecil di kredit 500.000. Jadi harus balance inputnya. Kalau tidak balance nanti terjadi kesalahan. Nanti hasil akhirnya laporannya tidak balance juga. Di neraca nanti bisa salah. Setelah rekening, tabel data rekening, jurnal umumnya, kemudian adanya jurnal penyesuaian. Takutnya kalau misalnya bulan lalu kita beli kursi 500.000 sama 500.000. Ternyata terjadi kesalahan pencatat transaksi bahwa bukan 500.000, ternyata 550.000. Maka perlu diadakan penyesuaian, jadi ditambah 50.000. Ya. Jadi masukkan nomor jurnal penyesuaiannya, kemudian tanggalnya, nomor rekeningnya, rekening tentang pembelian, kemudian kas kecilnya juga, debit sama kredit harus balance sebesar 50.000. Di pembelian debit 50.000, kas kecil adalah kredit. Jadi 50.000 juga. Jadi pas balance nanti hasilnya transaksinya adalah 550.000. Setelah jurnal penyesuaian, yang perlu adalah saldo awal. Pada tabel saldo awal itu berisi tentang nomor rekeningnya apa, debitnya berapa, kreditnya berapa. Misalnya saldo awalnya tentang pembelian. Di buku besar pembelian, di situ saldo awalnya adalah
Untuk pembelian kita hitung terakhir saldonya akhirnya bulan Desember adalah 50.000. Jadi kita taruh di saldo awal sebesar 50.000. Atau misalnya 25.000. Kita masukkan di situ 25.000 saldo awalnya. Biasanya kalau kita saldo awalnya adalah pembelian 50.000, nanti di tempat lain nomor rekeningnya biasanya ada yang 25.000-nya itu ada juga. Contohnya misalnya di kas kecilnya sebesar 25.000 juga. Jadi harus balan juga ya, walaupun kita nginput di buku besar pembelian adalah saldo awalnya untuk pembelian 25.000, nanti jangan lupa juga di buku besar lain lagi itu di nomor rekening kas kecil ada nilai 25.000, nanti biar balan. Nah itu yang hal penting dasar data yang harus digunakan, yaitu nomor rekeningnya, data rekening, jurnal umumnya, jurnal penyesuaiannya, saldo awal. Jadi ada 5 minimal dalam pencatatan transaksi akuntansi. Ada berapa tabel nih? 4 ya. 4 rekening, jurnal umum, penyesuaian, sama saldo awal. Jadi minimal ada 4 tabel. Nah, untuk ini kalian bikin formnya sesuai dengan eh, datanya SQL-nya nih. Ya, buka SQL file SQL-nya, nanti saya kirim, di copy semua, Ctrl Alt, copy, nanti masukkan ke buat dulu database-nya, ya, buat database-nya. Klik dulu database-nya, kita buat DB, misalnya DB akun mahasiswa. Kita buat database-nya, kita create, kemudian kita buka SQL-nya. Di sini kita tinggal paste saja. Copy dulu, Ctrl C SQL-nya, nanti dipaste, baru nanti go. Go, terbentuk tabel, ada 4 tabel. Ada 4.
rekening, jurnal umum, jurnal penyesuaian, saldo awal. Ya, di rekening sudah saya buatkan strukturnya, datanya adalah ini, ya. Ada kas dibagi level 0, kas besarnya level 1, bisa diinput, nanti ini kas kecil. Kemudian bank dibagi lagi, bank BCA, bank mana, ya. Oke, nanti dibuat formnya. Cara membuatnya pakai PHP versi 4, PHP Runner versi 4, atau pakai PHP generator bisa juga, yang buatnya cepat. Nanti akan terbentuk pom-pomnya, terbentuk pom inputannya, pom editnya, pom hapusnya, terbentuk otomatis, tinggal membuat laporan saja. Kalau sudah ini terbentuk, tabelnya sudah terbentuk, tabelnya tinggal membuat pom-pomnya semua. Ya, nanti dari pom-pomnya itu dibuat laporan. Laporan itu laba rugi, laporan buku besar, laporan eh, neraca, kemudian laba rugi, buku besar, itu mungkin 3 itu yang eh, biasa digunakan. Sampai di sini ada yang tanya? Jadi buat tabelnya dulu ya, database-nya, tabelnya, kalau sudah terbentuk, nanti buat aplikasinya, cari yang paling cepat, buat aplikasinya berbasis web, nanti tinggal tambahkan, kalau sudah selesai semua, untuk bisa input data, nanti dibuat laporannya. Nah, buat laporannya yang eh, agak rumit sedikit, ya. Jadi ini prosedurnya seperti itu kalau kita buat aplikasi akuntansi. Nanti siap oleh orang informatika dibuat aplikasinya, nanti bagian jurusan akuntansi yang inputnya, ceritanya gitu. Ada tanya? Saya kirim di WA SQL-nya. Nah, itu saya sudah dikirim, nanti dikasihkan ke teman-teman, bisa di-share.
Nanti bisa dibuat pakai PHP generator, pakai PHP runner, cari yang paling mudah ya. Ada tanya? Sudah saya kirim, nanti tinggal ditindaklanjuti. Kalau tidak ngerti nanti minggu depan bisa kita bahas. Baik, Pak. Jadi prosedurnya buat database-nya, buat tabel-tabelnya, nanti dari tabel database dan tabelnya itu kalau kita gunakan PHP generator, PHP runner, dan lain-lain, itu bisa dengan cepat kita membuat aplikasi untuk input, ubah, dan hapus dari pom-pom tersebut. Nanti setelah itu terbentuk, baru kita buat tampilan reportnya atau laporannya. Ada tanya? Absen ya? Sudah saya absen.